Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel LCTV dalam program Legenda Tanah Jawa. Pada kesempatan kali ini kita berada di Kabupaten Pemalang atau Kota Pemalang. Lebih tepatnya kita berada di pabrik gula Sumber Harjo. Dan di tempat ini kita juga melihat bekas-bekas PG pada zaman dulu dan sekarang sudah berhenti beroperasi, dan kita akan coba lihat ke dalam itu seperti apa. Tetap ikuti perjalanan kami di Legenda Tanah Jawa. Ya, sekarang kita sudah berada di depan pintu masuk dari PG Sumber Harjo yang ada di Pemalang, dan luas pabrik ini tadi kita sudah bertanya-tanya sekitar 17 hektar. Dan bangunan ini sudah berdiri dari 1912, tulisannya seperti itu, tapi ternyata itu peresmian ya, dan kemungkinan kata para penjaga yang ada di sini itu lebih tua lagi, dan kita juga bisa melihat bangunan-bangunannya itu Belanda sekali ya Mas Rem ya, seperti itu, dan seperti PG Jatibarang dan yang lain-lainnya. Nanti kita akan masuk, tapi sebelum itu yang dilihat Mas Rem itu seperti apa di sini? Iya, karena ini PG sudah lama sekali tidak produksi. Di sini banyak sekali penghuninya, tapi yang paling dominan itu ada noni Belanda itu pakai payung, itu ada di cerobong. Di atas cerobong? Iya, pas di cerobong. Terus ada arwah, itu kepalanya nggak ada. Jadi jin korin iya, mungkin ya? Mungkin itu jin korin, dan menurut setelah saya itu jadi itu bekas karyawan sini itu kecelakaan. Kecelakaan, tapi bukan kecelakaan murni, memang dicelakakan oleh temannya sendiri seperti itu. Jadi jin itulah, jin korin itulah yang sering kali mengganggu di sini. Karena mencari kepalanya itu sampai sekarang belum ketemu. Iya. Ya, itu cukup menarik, dan nanti juga kita akan langsung masuk aja ya, Mas Rem ya. Langsung masuk. Yuk, ikuti kita langsung masuk ke dalam. Hati-hati ya. Dan bangunannya juga sudah tua ya, tapi ya masih aman, mungkin karena bangunan Belanda juga kuat-kuat ya, seperti itu ya Mas Rem ya. Ini ruang bawah tanah Mas Rem. Kita masuk ke sini ya. Ini ruang bawah tanah. Ini ruang bawah tanah ini. Oh, dia mentok ya. Iya. Ini coba kan. Iya, dia berisi air. Kalau yang kita lihat di Jatibarang ya, bagi kawan-kawan yang mau lihat ruang bawah tanah seperti ini, kita juga pernah masuk di PG Jatibarang ya. Betul. Nanti linknya di atas, silakan diklik dan dilihat penelusuran kita di PG Jatibarang. Yang di sini ada apa Mas Rahim? Dan di sini banyak sekali kayak arwah. Korin lah ya, jin korin. Jin korin itu kayak bekas apa sih, penyiksaan zaman Belanda dulu. Dan yang paling sangat menyedihkan ini, ada sosok jin perempuan. Perempuan itu ya boleh dikatakan seperti lo sebagai pelayannya di sini, Ya. Dan mereka itu sering sekali Salat ya. Iya, dan apalagi ini air ya, dan banjir, jadi lebih, dan baunya juga pengap sekali. Mungkin kita akan jalan lagi ke sana. Dan kalau kalian tahu, kalau pabrik gula ada bawah tanah ini untuk tempat pembakaran ya. Ini jeblos nggak ya? Soalnya ini udah. Dan hanya sebanyak makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin yang lebih dominan, yang lebih menguasai itu apa ya? Yang lebih menguasai itu yang saya ceritakan tadi, yaitu Si wanita tadi ya? Iya, si wanita tadi itu yang. Dan yang mungkin yang usil yang tadi yang Iya. kepalanya
itu palanya itu nggak ada. Iya. Itu terjemurnya di situ. Dan ini mesinnya juga masih mungkin bisa memasukkan satu atau gimana, tapi bisa kontrol ya. Karena kita hanya bertiga, kita nggak bawa tim karena kita mendadak ya eksplor di sini Mas Rem ya. Bisa dimasukkan. Mungkin siapa yang ingin dimasukkan enaknya ya? Yang kepalanya buntung. Iya. Tapi kepalanya buntung mungkin sulit komunikasi. Iya, nanti sulit komunikasi. Coba kita angkat yang perempuan. Yang perempuan menarik ya. Iya, yang lebih menarik. Yang bawa payung itu ya. Yang bukan. Itu perempuan yang ada lagi. Ada ya. Di sini yang di pembakaran itu ya. Jadi itu biasa sebagai pelayan orang-orang yang kerja paksa di sini. Seperti itu. Tapi dia pribumi juga. Pribumi. Oke. Apa kita lihat-lihat dulu ke sana mungkin ya? Ayo. Dan ini sudah lama juga bahasanya tidak digunakan ya, karena sudah tidak beroperasi dari dulu. Dan ya ini cukup luas, tapi kalau bangunan pabriknya mungkin lebih luas di Jatibarang ya, sama Tegal ya. Iya. Ini Tapi kalau luas tanahnya mungkin ini paling luas dari Tegal, Brebes, Pemalang, ini yang paling luas. Pemalang. Paling luas. Nah, kalau di sini apa Mas Rem yang dilihat? Nah, kalau di sini ini ada sosok tinggi besar. Ya. Di sini, di luar sini. Di pasti apa pintu. di dalam sini? Iya, di dalam di pintu itu. Oke. Itu kan pintu besi. Itu ada sosok tinggi besar. Ya, Pak, rambutnya panjang. Sini. Bisa dikatakan genderuwo seperti itu. Iya, seperti itu. Cuman dia apa di sini hanya penunggu kah atau? Ya, di sini hanya penunggu karena memang pabrik ini sudah lama nggak kosong ya. Kalau sudah kosong maka dihuni seperti itu, Mungkin masuk dia, seperti itu. Melihat kita berada di sini seperti apa? Marah atau dia melihat kita bingung atau gimana dia? Dia sedikit marah. Dia itu sangat marah melihat kedatangan kita karena mungkin dia terkejut atau bagaimana. Tapi dia sangat marah. Mungkin kita bisa dekati lah ya. Bisa kita dekati langsung. Kita dekati salah satu sosok yang ada di sini. Dan di sana ada bangunan lagi ya. Cuman ini dikunci, kita nggak bisa masuk ke sana. Tapi mungkin nanti bisa masuk lewat depan sana. Tapi sepertinya di sana hanya ruang administrasi atau masih pabrik juga. Di mana posisi? Posisinya, nah tuh di sebelah situ. sini. Ya. Di sebelah situ ada genderuwonya itu. Ini ya, di sini ya. Dia sering ke sana, terus ke ruang administrasi itu kan ya, perkantorannya atau? Iya, saya juga kurang tahu karena ini Ya, dia sering ke sana. bolak-balik Bolak-balik ke sini. Cuman biasanya dia sering di sini. Tapi sekarang dia sudah ke sana. Mungkin ya agak takut mungkin ya dengan kehadiran kita. Karena kita bertiga, dia langsung ke sana. Kayak gitu. Tapi memang auranya cukup Sangat-sangat lumayan juga ya di sini karena saya sudah merasakan panas di sini. Dan sayang sekali ini nggak bisa kita buka ya. Nggak bisa. Ya, ini kuat sekali. Dan sebenarnya sepertinya lebih menarik ke sana ya Mas ya. Iya. Karena mungkin nggak ditempatin lagi yang di sana. Kalau yang kepala buntung itu posisinya di mana Mas ya? Posisinya sebelah sini, pas di ini, pas ruang produksi itu di situ. Jadi Kan mesinnya ini kan. Jadi kalau kita jalan ke sana nanti belok ke kiri, oke. tempatnya di situ. Dan ini sebenarnya bahaya kita masuk sini karena bangunannya kita nggak tahu juga
bisa juga roboh gitu ya. Iya. Dan tidak disarankan sekali untuk masuk ke sini. Di daerah sini ya, mesin-mesin ini, mesin utamanya mungkin ya. Sebelah sini. Ini kan mesin utama nih. Ya, Sebelah sini. Ini kan mesin utama. Nah, kejadiannya di sini. daerah sini ya, mesin-mesin ini ya. Tapi itu tadi Mas Roy bercerita dia sengaja dicelakakan oleh temannya. Iya. Mungkin bisa dimasukkan, tapi bisa nggak dia untuk berkomunikasi? Karena memang ini kepalanya nggak ada. Ah. Ya. Tapi bisa lah kalau bangsa gaib mungkin. Bisa, cuman ya kita coba Oke. seperti apa. Nanti bisa Tapi bisa dikontrol kan? Bisa, insya Allah bisa. Iya. Monggo. Nanti saya akan tanya karena menarik sekali. Saya pegangin. Mungkin ke sini lagi Mas. Nah, di situ ada besi-besi. Coba ya, saya tarik ya. Anda bisa berbicara, Anda makhluk gaib, nggak usah banyak acting. Saya ingin bercerita dengan Anda. Ya, Iya. Anda kenapa bisa sampai nggak ada kepalanya perwujudannya? Saya itu didorong teman saya dan kepala saya